pendapat yang kedua itu mengatakan, oh boleh. Kalau andai kata seorang wanita dia berwudu yang dibasahin kerudungnya. Padahal kalau dia mau basahin, dia masukin aja tangannya, dia ambil air, dia basuh tuh dalamnya, dia masukin tangannya ke dalam kerudungnya, kemudian dia basahi kepalanya di ujungnya sini, pokoknya bagian kepalanya itu dengan memasukkan tangannya. Mungkin karena repot gitu, akhirnya dia basahin aja udah dari atas. Nah, pendapat yang mengatakan boleh, mereka berpendapat bahwa makna ini merupakan makna umum di dalam lafadz hadis. Jadi lafadz hadis tadi itu merupakan maknanya ini makna umum. Arti umum di sini adalah bukan hanya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Gitu. Jadi maknanya umum di sini. Nah, seperti kebolehan di dalam mengusap daripada khauf. Khauf itu sebuah penutup daripada kaki yang lebih mirip kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Itu khauf. Biasanya kalau dipakai pada musim dingin. Jadi kayak kaos kaki bentuknya tapi terbuat dari kulit. Nah, itu khauf. Nah, ketika kita memakai khauf, itu diperbolehkan untuk tidak mencuci kaki kita, tapi cukup kita basuh khaufnya saja. Nah, dalil yang lain adalah seperti hadis daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dimana beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaini wal khimar. Dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap daripada kedua khauf. Khauf itu alas kaki itu tadi tuh, yang dipakai sama Rasulullah yang terbuat dari kulit, dan khimar. Khimar itu penutup kepala. Ya, sorban, kerudung. Nah, dan kebolehan di dalam mengusap penutup kepala saat wudhu adalah sebab khimar merupakan pakaian yang pada umumnya sulit untuk dilepaskan. Itu kalau dia pakai penutup kepala biasanya sulit buat dilepas. Ya. Nah, kalau untuk penutup kepala yang dipergunakan perempuan biasanya lebih apa? Lebih lebar. Ya, lebih lebar. Dan cara memakainya juga cukup memakan waktu, sehingga cukup sulit untuk sering-sering membukanya, apalagi ketika berwudu. Nah, maka ada pendapat yang mengatakan boleh kalau andai kata dibasahi dengan khimarnya tadi itu, dengan kerudungnya. Ya, jadi dibasahi namanya kerudung-kerudungnya. Yang penting kita harus memastikan bahwa air tersebut benar-benar sampai di kepalanya. Nah, jadi tinggal kita lihat kita mau pakai pendapat yang mana nih. Jadi ada dua pendapat gitu ya. Ada pendapat yang bilang kagak boleh, ada pendapat yang bilang boleh. Ya, sekalipun kalau kita mau pakai pendapat yang boleh, bisa kita pakai bagi seorang perempuan kalau dalam keadaan darurat dah. Ya, kalau di rumah nggak usah begitu. Ya, nggak usah basahin kerudung, nggak usah kalau di rumah. Ya, kalau kita di perjalanan, kemudian keadaannya nggak memungkinkan bagi kita untuk membuka kerudung, dia khawatirkan nanti kalau kita buka kerudung terus kelihatan sama laki-laki rambut kita, haram, nggak boleh. Nah, makanya udah kita basahin aja kerudungnya dalam keadaan seperti itu. Ya, yang penting masih ada pendapat yang memperbolehkannya. Nah, ini yang mesti dipahami ya. Dan itu harus benar-benar dipahami oleh mereka para kaum wanita. Karena banyak benar kaum wanita yang wudhunya itu ya kita lihat yang bukan satu dua orang, tapi banyak kaum wanita yang wudhunya kita lihat benar-benar nggak sempurna dari basuhannya. Ya, mereka terkadang kalau pakai baju kan, pakai baju tangan panjang, terkadang bajunya sempit nih tangannya, mau digulung sampai ke sikut udah kagak bisa tuh baju, nyangkut di tengah-tengah. Ya, karena saking sempitnya tuh baju, akhirnya nggak sampai sikut, cuma sampai tengah, segini doang. Akhirnya ketika wudhu udah segini-gininya yang dibasuh sama dia. Dan ketika dia berwudhu segini-gininya udah dibasuh. Basuhannya tidak disempurnakan sampai sikut. Nah, itu banyak terjadi. Nah, kalau andai kata terjadi seperti itu, ya kagak sah wudhunya. Tetap mau laki-laki mau perempuan, ketika dia membasuh daripada kedua tangannya, basuh sampai sikut, jangan setengahnya.